Sahabat para khalifah yang dirahmati Allah, cerita ini adalah ketika malaikat maut mendatangi Nabi Musa dalam penampilan sebagai seorang pria yang ditugaskan untuk mencabut nyawanya. Namun Nabi Musa alaihissalam marah dan dengan tegas menampar wajah pria itu sehingga keluar kedua bola matanya. Nabi Musa tidak menyangka kalau yang datang itu adalah malaikat maut. Musa dikenal sebagai nabi yang keras, memiliki temperamen tinggi, dan juga seorang nabiullah yang kuat fisiknya, melebihi rata-rata manusia pada umumnya. Ingat, kisahnya ketika di Mesir sebelum beliau diutus menjadi nabi, ia pernah tidak sengaja membunuh seseorang dengan sekali pukulan. Begitulah kekuatan yang Allah anugerahkan kepadanya, sehingga tidak heran ketika ada orang yang datang kepadanya dan mengatakan ingin mencabut nyawanya, maka spontan ia langsung menamparnya dan menyebabkan kerusakan pada bola mata malaikat tersebut. Bagaimana cerita lengkapnya? Mari kita simak agar kita paham dan mendapat hikmah dari kisah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para khalifah rahimakumullah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah ini dinukil dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat maut datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan berkata, penuhilah panggilan Tuhanmu. Namun spontan Musa menampar malaikat maut hingga bola matanya terpecah. Akhirnya malaikat maut kembali kepada Allah dan menyampaikan, sesungguhnya engkau telah mengutusku menemui hamba yang tidak menginginkan kematian. Akibatnya mataku terpecah. Kemudian Allah segera mengembalikan penglihatannya dan berfirman, kembalilah kepada hambaku dan sampaikan padanya, apakah engkau terus menginginkan kehidupan? Jika engkau masih menginginkannya, letakkanlah tanganmu pada punggung sapi jantan. Satu bulu yang tertutupi tanganmu, maka engkau akan hidup 1 tahun. Musa bertanya, lalu apa setelah itu? Allah menjawab, tetaplah engkau akan meninggal. Musa berkata lagi, wahai Tuhanku, sekarang kupilih kematian itu dalam waktu dekat. Kemudian Nabi Musa menyampaikan keinginannya, matikanlah aku dekat tanah suci, Baitul Maqdis, sedekat lemparan batu. Terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan, demi Allah, andai aku berada di sisinya, niscaya akan aku perlihatkan kepada kalian kuburannya berada di pinggir jalan, tepatnya pada gundukan pasir. Dalam hadis di atas, disampaikan bahwa Allah mengirim malaikat maut kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bentuk seorang pria untuk memanggilnya. Melalui malaikat tersebut, Allah memberitahukan bahwa saat kematiannya sudah dekat dan dia akan segera meninggal. Tidak heran dengan sikap yang tegas ketika malaikat itu mendatanginya, Nabi Musa alaihissalam dengan segera menampar wajah malaikat yang berupa manusia tersebut hingga keluar kedua bola matanya. Namun perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan matanya di sini adalah mata malaikat yang datang dalam wujud manusia. Sebab Nabi alaihissalam tidak akan bisa menampar malaikat tersebut jika datang dalam wujud aslinya. Seorang nabi juga tidak bisa mengenali malaikat apabila ia sudah berubah bentuk menjadi manusia. Hal itu juga pernah terjadi pada Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihissalam. Ketika Allah mengutus 2 orang malaikat datang kepada mereka dengan maksud untuk mendatangkan azab kepada kaum Nabi Lut. Kemudian, malaikat maut itu akhirnya kembali kepada Allah dan mengadukan kejadian tersebut. Allah kemudian mengembalikan penglihatan malaikat itu dan memerintahkan untuk kembali menemui Nabi Musa alaihissalam dan meminta Nabi Musa untuk meletakkan tangannya di atas punggung sapi jantan. Malaikat itu menghitung bulu-bulu sapi yang tertutup oleh tangan Nabi Musa. Setiap bulu yang tertutup dihitung sebagai tambahan usia 1 tahun. Namun, Nabi alaihissalam tidak menerima tambahan usia tersebut. Jika ia melakukannya, dia akan hidup sampai sekarang. Setelah mendengar
bahwa tambahan usia itu tidak akan mengubah takdir kematian. Nabi Musa alaihissalam memilih untuk segera meninggal dalam waktu dekat. Sebab para nabi, rasul, dan orang-orang saleh tidak ada yang berada di sisi Allah kecuali mereka lebih baik dan kekal di sana. Jika arwah para syuhada disamakan dengan burung-burung yang terbang di taman surga, memakan buah-buahnya dan meminum air sungai yang mengalir di sana, serta berlindung di bawah lampu-lampu yang bergantung di bawah langit Ars Al-Rahman, maka kehidupan para nabi dan rasul di sana pastilah jauh lebih baik dari itu. Namun sebelum kematiannya, Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar nyawanya diambil dekat dengan tanah suci Baitul Maqdis dalam jarak yang sejauh lemparan batu. Permohonan tersebut menunjukkan rasa cintanya yang mendalam terhadap tanah suci. Nabi alaihissalam tidak meminta agar nyawanya diambil tepat di dalam tanah suci tersebut, karena dia tahu bahwa saat itu Allah telah mengharamkan tanah itu selama 40 tahun bagi kaumnya Bani Israel, sebagai bentuk hukuman karena ketidaktaatan mereka kepada Allah saat diperintahkan untuk memasukinya. Dan saat itu Nabi Musa masih memimpin di tengah-tengah mereka dalam masa hukuman itu. Mereka pun masih tersesat di padang Sinai selama 40 tahun, sampai pada akhirnya nanti mereka bisa memasuki Baitul Maqdis setelah Allah meridhoinya. Dan saat itu Bani Israel dipimpin oleh Yusha bin Nun. Allah pun mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa kuburannya berada di tanah suci Baitul Maqdis, tepat di serambi yang terletak pada gundukan pasir. Dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa jika Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berada di sana, pasti dia akan memperlihatkannya kepada para sahabatnya. Nabi Musa alaihissalam menginginkan kuburannya berada dekat dengan tanah yang penuh berkah. Oleh karena itu, tidaklah salah jika ada seseorang yang juga ingin meninggal di tanah yang penuh berkah tersebut. Namun, perlu diingat bahwa tanah suci memiliki batasan-batasan yang telah ditentukan. Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar didekatkan ke tanah tersebut dalam jarak sejauh lemparan batu, tapi jenazahnya dikubur di luar tanah tersebut. Pesan dan pelajaran penting dari kisah di atas adalah bahwa hadis tersebut menunjukkan bahwa sebelum nyawa mereka diambil, para nabi selalu diberikan pilihan antara memilih tambahan hidup atau segera kembali kepada Allah, seperti halnya Nabi Musa alaihissalam. Bahkan terkait dengan hal ini, Aisyah pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berucap saat sakit pada akhir hayatnya, "Ya Allah, aku memilih Ar-Rafiq Al-A'la." Dari ucapan itu, Aisyah mengetahui bahwa Ar-Rafiq Al-A'la adalah yang lebih baik, dan itulah yang dipilih oleh Rasulullah. Malaikat mampu menampakkan diri dalam bentuk manusia, termasuk saat bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kematian adalah sesuatu yang pasti dan tidak dapat ditolak. Jika ada di antara kita yang selamat dari kematian, maka para nabi dan rasul juga pasti telah selamat darinya. Kedudukan Nabi Musa alaihissalam begitu tinggi sehingga dia bisa menampar malaikat maut hingga matanya pecah. Jika bukan karena kedudukan Nabi Musa alaihissalam di sisi Allah, pasti malaikat maut akan membalas dengan tindakan yang lebih berat terhadapnya. Sahabat Parsa Khalifa, untuk menonton cerita, kisah menarik lainnya, silahkan subscribe channel kami, like dan share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran.